Kasih karunia dan damai sejahtera Allah dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang diangkat dari Roma pasal 8 ayatnya yang ke-8 hingga ayat yang ke-11. Demikian bunyinya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita melewati hari-hari kita. 7 hari 1 minggu, 30 atau 31 hari per bulan, atau 306 hari per tahun. Itu berulang, berulang, dan berulang. Kita juga setiap pagi menerima sarapan pagi, untuk kemudian makan siang, dan selanjutnya makan malam. Itu sudah rutin kita lakukan. Kegiatan-kegiatan rutin ini bahkan kadang-kadang kita sudah melupakannya sebagai kegiatan. Itu memang sering terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kita sering memilih momen-momen tertentu menjadi hari-hari penting dalam hidup kita, untuk menyegarkan ulang kehidupan kita. Ada orang yang merayakan hari kelahiran, menyegarkan ulang kehidupannya. Ada juga orang yang merayakan hari pernikahan, menyegarkan ulang kehidupannya. Dan berbagai macam cara-cara orang untuk merayakan momen-momen tertentu, baik dalam kehidupan personal maupun dalam kehidupan persekutuan. Kadang-kadang gereja merayakan hari kelahirannya. Setiap tahun mereka rayakan. Ada juga orang yang merayakan ketika momen tertentu datang seperti wisuda. Orang merayakannya, memestakannya, dan yang lain. Nah, demikian juga kita sebagai gereja mengambil momen penting untuk dirayakan. Dan salah satu momen itu adalah turunnya Roh Kudus. Selain daripada 2 perayaan lainnya yang kita rayakan secara besar sebagai momen penting dalam kehidupan kita sebagai gereja, yaitu hari kelahiran Tuhan Yesus, kemudian hari kematian dan kebangkitannya, dan sekarang adalah turunnya Roh Kudus. Kita merayakan turunnya Roh Kudus sebagai hari lahirnya gereja, sebab dengan turunnya Roh Kudus, nuansa baru, cara baru dalam mengekspresikan kehidupan orang percaya telah dimulai, yang kita sebut dengan gereja. Dan itulah yang kita rayakan hari ini, turunnya Roh Kudus ke dalam diri kita, ke dalam persekutuan kita, ke dalam dunia ini, untuk memastikan bahwa kerajaan Allah terus berjalan sampai pada
kesudahannya. Dengan menerima Roh Kudus, kita sebenarnya sudah memasuki kehidupan yang baru. Kita telah lahir baru. Kita telah lahir kedua kalinya. Kita telah menerima anugerah Allah yang besar. Anugerah keselamatan, anugerah kehidupan kini dan nanti. Dan karena itu saudara-saudara, sebagai warga kerajaan Allah yang hidup dalam kehidupan yang baru, kita diajak untuk memilih kehidupan kita. Sebab ada dua pilihan yang tersedia. Yang pertama adalah kehidupan hidup di dalam daging, sebagaimana kehidupan masa lalu sedang berlangsung. Atau sekarang hidup di dalam roh, kehidupan yang baru kepada kehidupan yang selama-lamanya. Sebab disebutkan tadi kepada kita, mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sebab apa? Sebab keinginan daging adalah maut. Keinginan daging adalah kematian. Sebab manusia yang telah hidup di dalam dosa, dia menyegarkan, menyuburkan hidupnya menuju kematian, menuju maut. Jadi keinginan daging adalah menuju maut. Sementara keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Sementara keinginan roh adalah ketaklukan kita kepada Allah. Saudaraku, kita yang merayakan turunnya Roh Kudus pada hari ini, ada beberapa hal yang penting kita renungkan supaya kita sungguh-sungguh berada dalam pimpinan Roh Kudus. Yang pertama, marilah kita pastikan saudara-saudara, bahwa hidup kita sedang berada di dalam roh. Dengan kata lain, roh berdiam di dalam diri kita. Roh Allah berkuasa atas diri kita. Roh Allah memimpin hidup kita, mengarahkan hidup kita. Dan kita perlu memastikan bahwa kehidupan kita sehari-hari itu ditentukan oleh kuasa roh itu. Berdiam, tinggal di dalam diri kita, menggerakkan kita, mengarahkan kita, menentukan arah kehidupan kita. Jadi kita bisa memeriksanya setiap hari. Bila mana kita masih gemar hidup di dalam keinginan daging yang mengarah kepada kematian, kita masih dipimpin oleh keinginan kita, selera kita, kemauan kita, kehendak kita, itu sebenarnya menjadi tanda-tanda bahwa kita belum sepenuhnya menerima roh Tuhan di dalam diri kita. Tetapi manakala kita berdiam di dalam roh dan roh itu berdiam di dalam diri kita, kita bisa melihat pikiran kita, hati kita, perasaan kita selalu mengarah kepada hidup dan damai sejahtera. Jauh dari perseteruan, jauh dari perselisihan, jauh dari kepentingan diri sendiri, tetapi senantiasa dengar-dengaran pada kehendak roh itu. Saudaraku, telah dipastikan kepada kita bahwa setiap orang yang menerima Roh Kudus itu akan menerima kehidupan sebagaimana dialami oleh Yesus Kristus. Roh Allah yang membangkitkan Yesus dari kematian itu, hal yang sama akan terjadi pada kita. Roh Allah akan membangkitkan kita dari kematian nanti dan sekarang. Apa artinya itu? Sekalipun kita masih berada di dalam dosa dan kita akan mati oleh karena dosa itu perlu kita pastikan dulu. Karena orang yang berdosa itu, kita yang berdosa itu juga masih akan mengalami kematian. Tetapi sekalipun kita akan mengalami kematian itu sebagai kehendak daging, Roh Allah akan menghidupkan tubuh kita yang fana ini
sebagaimana Yesus telah dibangkitkan dari orang mati. Jadi roh Allah yang ada di dalam diri kita itu akan membangkitkan kita dari kematian, supaya kita masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Itu suatu momen yang akan datang. Tetapi tidak hanya itu, saudara-saudara. Kini kita akan dibangkitkan dari kematian. Kematian yang dimaksud kini ialah kematian di mana kita berada dalam perseteruan dengan Allah, di mana kita dipimpin oleh keinginan kita, dipimpin oleh keinginan dosa yang menuju kepada maut dan kematian. Oleh karena Yesus kita dibangkitkan, dilahirkan kembali untuk masuk ke dalam kehidupan dan damai sejahtera. Jadi kalau kita merayakan turunnya Roh Kudus hari ini, tidaklah sekedar seremoni atau pesta belaka, tetapi memastikan bahwa Roh Tuhan itu diam di dalam diri kita, membiarkan Roh Tuhan itu bekerja di dalam diri kita, memimpin kita, mengarahkan kita, menentukan hidup kita ke arah mana yang Tuhan kehendaki. Saudaraku, itu sebabnya yang disebutkan oleh Paulus di dalam suratnya kepada surat Galatia. Ini perlu kita renungkan secara benar, bahwa sebenarnya yang pertama-tama bukan kita yang bekerja untuk kebaikan, bukan kita yang bekerja untuk kesejahteraan, bukan kita yang bekerja untuk kedamaian, bukan kita yang bekerja untuk hati yang baik, tetapi Roh Kudus yang bekerja untuk kita. Itu sebabnya disebutkan di dalam Galatia 5 ayat 22 demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi roh yang berdiam di dalam diri kita itu, roh yang berdiam di dalam dirimu, saudara-saudara, di dalam diriku, akan berbuah di dalam diriku, di dalam dirimu. Roh itu menghasilkannya, roh itu berbuah di dalam diri kita, membuahkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Roh itu yang berbuah di dalam diri kita. Itu sebabnya kita perlu mengizinkan diri kita dan mengambil keputusan mutlak, mengizinkan Roh Tuhan itu berdiam di dalam diri kita, supaya dia berbuah di dalam diri kita. Jadi bisa kita bayangkan, saudara-saudara, kalau Roh Tuhan itu berbuah di dalam diri kita, membuahkan kasih, damai, sukacita, kelemah lembutan, kesabaran, kesetiaan, penguasaan diri. Bisa kita bayangkan, saudara-saudara, buah itu bisa dipetik oleh orang lain, bisa dinikmati oleh masyarakat, bisa dinikmati oleh siapapun. Jadi sesungguhnya yang pertama-tama itu bukan karya kita, tetapi itu karya Roh Kudus di dalam diri kita, yang pada gilirannya menjadi karya kita karena Roh itu telah menyatu dengan kita, telah berada di dalam diri kita. Jadi karya Tuhan itu menjadi karya kita, tapi bukan karya kita sendiri, bukan kita sendiri yang memproduksinya, bukan kita sendiri yang merindukannya, bukan kita sendiri yang mengelolanya, tetapi Roh Tuhan yang berdiam di dalam diri kita, menyatu dengan pikiran kita, menyatu dengan hati kita, menyatu dengan tubuh kita. Maka buah-buah itu akan mengalir dengan deras. Buah itu akan semakin lebat diterima oleh banyak orang. Dengan demikian, saudara-saudara, nyatalah bahwa Roh Tuhan yang berada di dalam diri kita itu, Roh Tuhan yang berdiam di dalam diri kita itu, bukan untuk diri kita saja, tetapi untuk society,
untuk masyarakat, untuk persekutuan, untuk semua orang. Maka dari diri orang percaya itu akan mengalir air kehidupan. Dari dalam diri orang percaya itu akan mengalir sukacita. Dari dalam diri orang percaya itu akan mengalir damai sejahtera. Karena itu apa yang kita butuhkan pada saat ini, saudara-saudara. Marilah memberikan waktu, pikiran yang tenang. Perlu kita sejenak merenungkan ulang, memeriksa ke dalam hati. Sebab hanya saudara sendiri yang tahu apa yang ada di dalam hati saudara. Tidak ada orang lain yang tahu. Hanya saudara yang tahu dan Tuhan yang tahu. Marilah kita periksa hati kita. Apakah kita memang mengizinkan diri kita itu sebagai tempatnya roh Tuhan berdiam dan bekerja? Sehingga kita bisa dikatakan tubuhmu adalah bait Allah. Di sana roh Allah berdiam. Dan Allah sudah berkenan datang ke dalam diri kita orang berdosa. Itulah anugerahnya yang besar, telah memberikan anaknya mati untuk kita dan bangkit kembali untuk kebangkitan kita. Tidak hanya itu saja, kini di sini Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah senantiasa bersama kita. Rohnya ada di dalam diri kita, saudara. Di dalam dirimu, di dalam diriku. Mari biarkan roh itu melakukannya. Sehingga kita bergerak selaras dengan arah roh. Kita hidup selaras dengan kehendak roh itu. Kita hidup menurut tuntunan roh itu. Kita mulai membiarkan pikiran kita mundur ke belakang dan mengizinkan pikiran-pikiran Allah masuk ke dalam diri kita, yang pada gilirannya akan menjadi pikiran kita juga. Membiarkan kehendak Allah itu masuk ke dalam diri kita, yang pada gilirannya nyata menjadi kehendak kita juga. Membiarkan roh itu berbuah di dalam diri kita, yang pada gilirannya akan menjadi buah kita juga. Sebab kita telah menyatu dengan Allah. Roh Allah berdiam di dalam dirimu, di dalam diri kita, di dalam persekutuan kita. Tuhan memberkati. Amin.